Masih hangat diperbincangkan oleh publik ketika Natalie Holscher, istri komedian Sule, mengunggah foto wajahnya yang berias air mata serta sikapnya yang menghapus fotonya bersama sang suami di media sosialnya. Unggahan tersebut memang membuat berbagai spekulasi di kalangan netizen. Pernikahan yang baru berjalan 5 bulan sebelumnya nampak berjalan lancar, layaknya keluarga yang harmonis. Lantas, apa yang sedang terjadi antara Natalie dengan Sule? Benarkah terjadi konflik antara Sule dengan Natalie hingga membuat Natalie melakukan hal yang tak terduga, yakni meninggalkan rumah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Sule? Pernikahan yang baru berjalan dalam hitungan bulan ini nampaknya tidak berjalan mulus seperti yang diimpikan oleh Natalie. Kedekatan yang telah dibangun Natalie dengan anak-anak dari Sule seakan tak ada artinya lagi. Benarkah persoalan yang terjadi antara Sule dan Natalie bukan pertama kalinya? Benarkah banyak dari sikap Sule yang membuat perasaan Natalie tersakiti? Lalu, bagaimana dengan kabar jika Natalie akan menggugat cerai sang suami? Sedang tidak baik-baik saja, itulah kata yang menggambarkan kondisi Natalie saat ini. Simpang siur tentang konflik rumah tangganya memunculkan kabar tentang adanya orang ketiga dalam hubungan antara Natalie dengan Sule. Nama Tisha Ernie pun ramai menjadi pembicaraan. Lantas apa kata Tisha Ernie tentang tudingan menjadi pelakor di rumah tangga Sule dan Natalie? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Natalie Holscher, istri komedian Sule, baru-baru ini mengejutkan publik dengan unggahan foto wajahnya yang berlinangan air mata disertai kalimat yang mengisyaratkan untuk mengakhiri sesuatu serta sikap Natalie yang menghapus foto kebersamaannya bersama Sule. Ternyata aksi yang dilakukan oleh Natalie bukan hanya sampai di situ. Natalie mengabadikan momen santap sahur bersama teman-temannya dan bukan bersama Sule ataupun anak-anaknya. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi publik. Apa yang sedang terjadi antara Natalie dan Sule? Dan kemarin Sule akhirnya buka suara. Soal postingan Natalie yang nangis-nangis. Kan saya mah nggak posting. Iya, itu kenapa toh? Ya kenapa nanya ke saya sama yang posting? Kemarin Natalie udah nggak di rumah ya kan? Ada nggak ya? Ya nggak ada kan. Karena kenapa sih Kang? Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Udah intinya gini, keluarga itu bukan konsumsi publik, ya. Bukan konsumsi publik, jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Baik-baik aja. Baik kok, baik. Yang jelas doakan yang terbaik. Intinya gini aja lah. Ini bukan konsumsi publik, ya doakan yang terbaik. Doakan buat saya, doakan buat istri saya. Momen yang menyajikan sosok Natalie tanpa keberadaan Sule memang membuat penasaran netizen. Hal tersebut membuat kabar tentang adanya permasalahan pada rumah tangga Natalie dengan Sule makin kencang berhembus. Dan secara mengejutkan, Oma Natalie pun menguak apa yang sedang terjadi di dalam rumah tangga Natalie dan Sule.
Lantas apakah jawaban dari Oma Natali tentang konflik yang terjadi pada rumah tangga cucunya tersebut? Benarkah kini Natali sudah angkat kaki dari rumah Sule? Dari kapan rumah? 2 hari yang lalu. Oh iyalah, ngapain lagi? Tapi Sule sempat nahan gitu ya mas, sebelum Dia nggak ada waktu malam itu, dia ngobrol sama saya nggak ada tadi. Ya lebih bagus lah. Yang terbaik kita sebagai manusia, Natali juga ada seorang muslim, dia juga puasa ya. Yang terbaik masing-masing lah, udah cari jalan terbaik. Iya. di mana? Ada deh. Sama siapa Oma? Hah? Sama siapa? Tinggal sama siapa? Kameramennya 2. Sama Putri, adiknya, sama si Bolo, Sore Pak. asisten. Emang saya nggak pernah dengar, cuman ceritanya seperti itu ya kan. Nih Tasya dulu kan tinggal di situ lama. Masalahnya paling cuman apa ya, kayak bulan lalu gitu kan, bulan lalu sempat ada masalah juga, paling perkataan doang, main kata gitu doang. Mengejutkan, ternyata Natali sudah keluar dari rumah yang ditinggalinya bersama Sule. Lantas, apa sebenarnya permasalahan yang sedang mendera antara Natali dan Sule? Benarkah Natali akan menggugat cerai sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, sejatinya sebuah pernikahan tidak terlepas dari suka dan duka. Pasangan suami istri hendaknya selalu bahu-membahu dalam membina keharmonisan rumah tangga. Lain halnya dengan yang sedang marak diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Menikah pada 15 November 2020 lalu, kini rumah tangga Sule dan Natali ternyata sedang diterpa badai masalah. Mengaku kepada sang nenek sudah tak tahan lagi, benarkah Natali pun sudah siapkan pengacara untuk mengajukan gugatan cerai? Aku nggak bisa ngomong apa-apa sih, karena ini kan bukan konsumsi publik ya. Jadi yang jelas aku no comment ya. Aku tidak mau menjelaskan hal-hal yang tidak bagus lah untuk konsumsi publik lah. Biar cukup saya, istri saya, dan Tuhan aja lah ya. Oh iya, dia bilang sama saya berapa hari yang lalu, Mam saya udah nggak tahan. Buat saya semua sudah rencana Tuhan tidak izinkan, sudah selesai. Jadi cerai, iya. pasti cerai. Iya, yang akan Natali udah bilang sama saya. Apa kata Natali? Tadi malam dia ngomong, dia bilang, Mam, lawyer kita siapin aja untuk kita cerai. Udah ngomong. Tapi kan Natali kapan Kan bisa singkat, tampil? kita memang keluarga ini nggak berbelit-belit. Pertama itu saya bilang istilah itu take it or leave it ya, nggak selesai. Yang jelas ya habis puasa, habis lebaran ya. Ini sekarang dunia ada bulan baik ya kan. Semua orang kalau mau bertobat pada waktunya lah sekarang. Saya rasa nggak, udah close itu. Natali udah tadi malam udah bilang, Mami ajuin lawyer kita untuk cerai, udah. Jadi saya rasa nggak usah dipertahankan lagi, buat apa. Kisah romantis yang sempat menghebohkan warganet ketika Sule menikahi Natali Hoscher nampaknya tidak sejalan dengan yang diharapkan. Menurut sang nenek, konflik yang sedang memanas saat ini tidak hanya sekali dirasakan oleh Natali. Bahkan hal serupa sudah dialami 2 kali oleh Natali.
Natalie seakan tidak sanggup lagi dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sule. Sosok Natalie yang sangat dekat dengan omanya banyak menceritakan keadaan yang dialami dirinya. Bahkan pihak keluarga Natalie merasa kalau masalah yang terjadi kali ini sudah tidak bisa diperbaiki. Lantas, apa permasalahan yang sebenarnya terjadi? Yang salah. Waktu Februari mau Maret ada masalah seperti ini juga. Yang pertama terjadi pasti yang kedua akan terjadi lagi. Pasti dan terjadi juga kan. Februari ke Maret ya Syah. Ya Februari ke Maret. Tapi persoalan tetap sama yang sekarang ini. Sama. Sebulan lah kurang lebih. Jemput lah. Dia kan heboh juga kalau ditanyain sama teman-temannya, mana lo, Le? Karakter orang itu nggak semudah itu. Saya udah bilang, biasanya ini karakter. Orang kalau udah berbuat sekali pasti dia akan bikin lagi, karena dia merasa berkuasa, bisa mengendalikan segala macam. Ya, tapi dia nggak tahu fatal sebetulnya lewat dirinya. Ya perkataan, ya suka perkataan kasar si Sule, ya Natalie kan manusia, dia lawan mandi ya, siapa lo? Aman terus, hajar beleh lah, udah selesai. Ngapain sih susah-susah? Siapa lo? Apa sih yang lo sombongin? Nggak ada lah. Banyak yang bilang sama saya, ya itu ini begini-gini, saya cuma diam aja, ntar kita whatever lah. Kita lihat saja bagaimana perjalanan. Tapi Oma bisa bilang Sule pembohong besar tuh kenapa Oma? Gak banyak yang ngomong, mas teman saya kan dari barat sampai ke timur. Tapi apa omongannya Oma katanya? Sombong. Oma ngerasa kayak gitu nggak sih? Iya dari Oma sendiri nih. Kalau saya lihat ya. Oma tapi kalau Sule Kan saya tanya sama orang saya di rumah, yang di rumah Sule itu masih keluarga lah. Anak angkat saya tanya, Sule suka turun nggak ke kalian bawah lihat pegawai apa? Dia minta sama saya, ya kamu janji loh, jangan kamu lakukan sekali lagi. Selesai saya inilah. Ya, dia nggak berani telepon saya. Sebetulnya nggak ada masalah, hal kecil tapi sangat menyinggung perasaan. Mengejutkan, Natalie berniat mengajukan gugatan cerai. Kabar tentang adanya orang ketiga antara Sule dan Natalie pun menyeruak. Lantas, siapakah sosok yang dituding sebagai pelakor yang merusak hubungan rumah tangga Natalie dan Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di sisi lain, di tengah kabar keretakan rumah tangga Sule dan Natalie Hoscher, muncul nama Tisha Ernie yang dituding punya hubungan dengan Sule. Ya, nama Tisha Ernie santer menjadi perbincangan warganet pasca munculnya unggahan galau Natalie Hoscher kemarin. Tak hanya membuat geger warganet, hingga ramai dipertanyakan soal hubungan Sule dengan dirinya, Tisha Ernie diduga menjadi orang ketiga serta dituding menjadi pelakor dalam hubungan Sule dengan Natalie. Lantas, seperti apa jawaban wanita yang kerap berpenampilan seksi ini soal hubungannya dengan Sule? Benarkah dirinya justru lebih dulu kenal Sule sebelum hadirnya Natalie dalam kehidupan Sule? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, no halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natalie, biarkan nanti waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar, saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya
nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum ya. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natali, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dinikah, udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up, oh selamat ya Kang, ini nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung ngeganti nomor WhatsApp. Aku dibilang pansos. Wah, kalau mau mah dari kemarin aja kali ya, pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, jadinya pelakor gitu ya. Ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya, ya. Dan saya juga punya bukti. Pokoknya saya nggak mau banyak speak up ya soal ini. Ya pokoknya kalau ditanya punya kedekatan, pernah punya kedekatan. Tisha Erni pun tak membantah jika dulu dirinya sempat menjalin hubungan dekat dengan Sule. Hingga akhirnya putus komunikasi setelah mengetahui Sule menikahi Natali. Tak sekedar hubungan pertemanan saja, Tisha pun mengaku sempat menjalani hubungan spesial layaknya teman tapi mesra. Hingga ia pun dibuat baper atas perhatian Sule kala itu dari Sule yang rajin video call hingga DM di media sosialnya. Jika Tisha yang terang-terangan mengaku sempat dekat dengan Sule, lantas bagaimana tanggapan Sule sendiri? Apakah kemunculan Tisha Erni ada hubungannya dengan keretakan rumah tangganya dengan Natali? Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak ke DM gitu ya. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa. Dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah ada baper sedikit, ada. Saya mau mengklarifikasi satu ini. Ada yang bilang saya selingkuh, ya. Ada salah satu model. Memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah tuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri, bukan sekarang-sekarang. Jadi itu fitnah ya orang-orang yang bilang. Jadi saya tidak ada hubungan apapun selain sama istri saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.